Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, akhirnya kita sampai juga di materi akhir ya teman-teman ya. Ini adalah materi ke-12 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga nantinya bisa menyimak materi yang saya sampaikan dengan baik. Mari kita lihat apa saja yang akan dibahas di dalam produksi tulisan pendek. Nah, yang pertama adalah esai ya. Esai masuk ke dalam kategori produksi tulisan pendek karena seorang penulis biasanya membuat tulisan ini lebih sederhana kalau kita membandingkan dengan karya tulis lain seperti halnya artikel ataupun kita membandingkannya dengan skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, pertama kita harus mengkaji definisi esai. Dan selama ini kita melihat penulisan esai banyak terdapat kesalahan ya teman-teman. Artinya masih ditulis kadang dalam bahasa asing. Jadi esai itu adalah opini yang ditulis oleh seorang penulis terhadap subjek yang ingin dinilainya. Dengan kata lain, seorang esais itu membuat suatu tulisan yang sangat objektif. Ya, jadi ada bagian yang disebut dengan pendahuluan, biasanya berisi subjek awal yang nanti akan diulas oleh seorang penulis. Kemudian dilanjutkan dengan tubuh esai yang menyajikan seluruh informasi tentang subjek, dan terakhir ada bagian penutup. Biasanya dalam simpulan seperti ini akan mengulas kembali isi esai. Karena memang ada seorang pembaca yang kadang hanya menyimak lebih fokus pada bagian awal ataupun akhir ya teman-teman. Kemudian ketiga bagian ini memang harus ada, tidak mungkin sampai satu bagian hilang. Karena di dalam penulisan esai, bagian tersebut merupakan masuk ke dalam klasifikasi inti atau sistematika penulisan esai. Bagi penulis pemula, biasanya mengenal ada yang namanya istilahnya dengan langkah-langkah pembuatan esai. Atau kita menyebutnya kerangka ya teman-teman. Tetapi kerangka ini pada hakikatnya itu tidak akan lagi digunakan. Kalau seseorang sudah terbiasa dalam pembuatan esai, apa saja sih yang biasa dibuat ya kalau dalam kerangka? Biasanya kita sudah menentukan tema atau topiknya, membuat outline atau garis besar gitu ya, ide yang akan kita bahas, kemudian pendapat kita, membuat tubuh esai, membuat paragraf pertama yang bersifat pendahuluan ya untuk pengantar, lalu menuliskan simpulan. Ini penting karena bagian simpulan membentuk opini pembaca. Jadi kadang ada pembaca yang hanya fokus pada bagian simpulan seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Kemudian jangan lupa teman-teman sentuhan akhir pada tulisan agar pembaca merasa bisa mengambil manfaat dari apa yang kita tulis tersebut dengan mudah dan sistematis sehingga membentuk kerangka berpikir mereka secara utuh. Pada hakikatnya dalam penyusunan karya tulis esai, outline atau kerangka seperti ini tidak lagi dibutuhkan oleh seorang esais yang sudah masuk kategori penulis yang sudah rutin menulis esai. Jadi sudah terbiasa. Dan ini tidak lagi diperlukan oleh penulis dengan kategori seperti itu. Nah, kalau dalam praktik penilaian teman-teman, komponennya bisa beragam ya. Ada pendahuluan, ada tubuh esai, ada penutup. Pendahuluan itu biasanya mendapat nilai bisa 20 atau penutupnya yang 20. Ya. Jadi kalau sudah pendahuluan 20 berarti penutupnya 10. Dan tubuh esai itu biasanya 70% untuk penilaian. Jadi memang lebih tinggi ya teman-teman penilaian pada bagian tubuh esai. Karena biar bagaimanapun dalam tubuh esai itu akan memuat bagian inti atau utama ya dalam penulisan karya tulis berupa esai. Nah, kemudian kalau kita melihat ada produksi tulisan pendek yang lain yaitu artikel. Artikel di dalam praktiknya itu terbagi menjadi dua. Ada ilmiah dan non-ilmiah. Biasanya artikel ini memang kita tulis ya teman-teman ya, dari tugas akhir, ada yang bentuknya dekonstruksi dari karya tulis berupa skripsi, ada juga artikel yang memang kita tulis dalam kategori non-ilmiah, biasanya diterbitkannya di koran digital. Nah, kita lihat artikel yang pertama yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah biasanya ditulis itu berbasis riset. Dengan kata lain, diperlukan penelitian khusus yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Kemudian dengan sistematika penelitian yang sudah komprehensif dibuat secara berurutan, kemudian dia juga sudah menggunakan metode, itu berarti sudah melakukan penelitian ilmiah. Karena memang dalam artikel ilmiah, sistematika itu sudah disesuaikan secara seragam. Atau biasa kita mengenal dengan istilah gaya selingkung atau aturan yang diberlakukan dalam suatu penulisan. Setiap tempat memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda, jadi tidaklah sama antara satu tempat dengan tempat lainnya. Kemudian
adanya data yang diolah menjadi fakta dan pembahasan hasil penelitian. Ini adalah karakteristik dari artikel ilmiah. Kemudian kalau artikel non ilmiah, pada hakikatnya ya dia hanya mengumpulkan teori ya teman-teman, untuk memperkuat ya. Teori berdasarkan opini. Jadi bersifatnya opini gitu. Dikumpulkan untuk menguatkan nantinya pernyataannya. Ya. Jadi teori-teori tersebut sudah dia simpan, sudah dia kumpulkan, nanti dia kemukakan pendapatnya. Kalau dibuat sudah seperti itu ya sudah menjadi argumen. Dan kerangkanya nggak seperti karangan ilmiah yang sudah ditentukan di setiap suatu jurnal misalkan ya, dia buat dengan urutan bertahap, model penulisan antara satu jurnal dengan jurnal lain berbeda. Tapi kalau dalam penyusunan karangan berupa non ilmiah, kerangka karangan itu tidak sistematis. Artinya setiap pengarang itu bebas membuat kerangkanya. Karena di sini dia berupaya untuk menguraikan teori yang disampaikan untuk menguatkan opini agar dipercaya publik. Ya, pada tujuan akhirnya memang seperti itu. Ini biasanya kita temukan dalam artikel koran digital ya. Makanya hati-hati jangan sampai Anda menulis koran digital tapi banyak melanggar kode etik dalam penulisannya. Misalkan memasukkan hoax gitu atau hoax ya. Anda bisa nanti mendapat perundungan di media sosial ataupun di artikel yang sudah Anda terbitkan. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian ini adalah kerangka artikel ilmiah ya. Biasanya ada pendahuluan, landasan teori, metodologi, pembahasan, simpulan. Abstrak memang berada di awal, teman-teman. Tetapi pada hakikatnya, abstrak itu nantinya akan ditulis di akhir, sesudah penelitian Anda selesai. Karena apa? Abstrak itu memiliki urutan, yaitu pertama ada latar belakang masalah, ada tujuan penulisannya, ada metodologi, ada hasil, ya, dan juga terakhir tentunya kita menemukan kata kunci. Nah, pada bagian hasil, kita nggak mungkin dong memasukkan artikel yang belum selesai. Oleh karena itu, silakan teman-teman kalau mau membuat abstrak, pasti skripsinya sudah selesai. Nggak mungkin skripsinya belum selesai. Nggak ada ya mahasiswa yang mengusulkan, Pak, ini abstrak saya gitu. Mana bab 1 dan seterusnya? Belum ada. Pasti itu langsung ditolak oleh dosen Anda. Dan perlu diperhatikan, memang posisi abstrak itu selalu berada di awal. Tetapi, abstrak itu bisa jadi masuknya nanti paling akhir. Nah, bagaimana Pak tentang konsep landasan teori? Apakah setiap penulisan artikel ilmiah harus ada landasan teori? Tidak juga ya teman-teman ya, itu tergantung dari yang namanya gaya selingkung atau aturan yang diberlakukan di dalam praktik penulisannya. Ada juga yang tidak menggunakan, jadi itu tidak dipermasalahkan. Nah, kemudian kita membahas kalau artikel non ilmiah. Kalau dalam artikel non ilmiah memang isinya hanya ada pendahuluan, ya, kemudian masuk ke dalam bagian isi ya, yang biasanya akan mengulas dari judul tersebut. Jadi ulasan judul itu berisi tentang pembahasan, biasanya seperti itu, penjabaran. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang berisi hasil ulasan gitu tentang hasil penelitian yang bisa jadi datanya data primer ataupun data sekunder, ya. Dan simpulannya uraian singkat dan padat tentang apa yang dibicarakan. Kalau teman-teman mau melihat contohnya, bisa nanti dilihat di koran berita digital. Jadi memang sistematika penulisannya tidak selalu tetap ya pada dalam karya tulis ilmiah. Jadi kalau di koran digital kita menemukan itu sudah menjadi satu gitu teman-teman, terintegrasi bersama teks lainnya ya. Tidak ada pendahuluan, tidak ada metodologi, tapi kita bisa langsung menulisnya dalam bentuk integrasi teks secara menjadi satu. Kemudian yang terakhir adalah makalah, suatu bentuk karya tulis yang menjabarkan suatu teori. Nah, dalam makalah biasanya hanya akan membahas satu topik tertentu ya teman-teman, dari teori-teori ahli, kemudian kita jabarkan di dalam pembahasan. Biasanya ini adalah tugas mahasiswa untuk strata 1 ya, yang seringkali membuat makalah. Kalau di strata 2 mungkin sudah fokusnya pada artikel yang diterbitkan di suatu jurnal. Kemudian topik yang dibicarakan juga hanya satu topik itu teman-teman. Dia akan mengulasnya secara detail. Dengan kata lain, teori dan lain sebagainya ya harus berkaitan dengan judul penelitiannya. Kemudian sistematika makalah ya, biasanya kita menemukan di dalam bab 1 ada pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 itu penutup. Ya, latar belakang masalah seperti biasa dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penulisan dan juga manfaat. Tetapi terkadang ada juga dosen yang tidak meminta landasan teori. Jadi langsung masuk bab 1 pendahuluan, bab 2-nya adalah pembahasan, dan langsung masuk ke bab 3 itu penutup, ada simpulan dan saran. Ingat saya tidak menggunakan kata kesimpulan ya, karena kata kesimpulan itu menurut
dari penggunaan bahasa tidaklah tepat. Jadi yang tepat itu adalah bentuk kata simpulan. Ya, jadi kalau di beberapa mata kuliah di luar bidang bahasa mungkin menggunakan kata kesimpulan. Ya, jadi kalau ke itu biasanya kita gunakan untuk yang berkaitan dengan tempat ya teman-teman. Misalkan ke samping, keluar, ke depan, ke belakang gitu ya. Jadi cukup dengan kata simpulan saja sudah mewakili bahwa itu ditulis dengan secara sederhana, konkret, dan juga lugas. Dari apa yang sudah kita sampaikan yang tadinya terlalu luas. Dan terakhir daftar pustaka atau referensi. Oke, baik teman-teman. Itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa di dalam materi berikutnya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.